Sebagai langkah dalam memberikan akses luas kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam industri teknologi, sekaligus memberikan dampak untuk mengurangi kesenjangan gender, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi berkolaborasi dengan Markoding, Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa, Yayasan Dian Sastrowardoyo, dan Magnific Indonesia menyelenggarakan Demo Day Perempuan Inovasi 2024. Demo Day Program Perempuan Inovasi 2024 merupakan puncak dari perjalanan peserta beasiswa dalam mengembangkan keterampilan digital, baik dasar maupun lanjutan. Program ini dirancang untuk memberikan akses luas kepada perempuan agar dapat berpartisipasi aktif dalam industri teknologi, sekaligus memberikan dampak untuk mengurangi kesenjangan gender yang masih ada di sektor tersebut. Kegiatan ini dibuka dengan laporan kegiatan oleh Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Bapak Tatang Mutakin, Ketua Komisi 10 DPR RI, Ibu Hetifah Syaifudian, dan sambutan dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Abdul Mukti. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menyempatkan diri untuk berkeliling dan beraudiensi langsung dengan para peraih beasiswa Program Perempuan Inovasi yang telah mengikuti serangkaian program pelatihan digital secara intensif, secara daring dan mengikuti Bootcamp Perempuan Inovasi 2024. Ya, yang pertama saya memberikan apresiasi atas penyelenggaraan acara Demo Day Perempuan Inovasi 2024 dan saya mengunjungi beberapa stand yang semua yang saya kunjungi itu sangat mengesankan, banyak inovasi berbasis teknologi yang sangat bermanfaat bagi kaum perempuan dan juga bahkan tidak hanya untuk kaum perempuan tapi juga untuk semua kalangan di masyarakat. Ide-idenya sangat genuine dan menunjukkan bahwa sesungguhnya perempuan itu bisa dan menunjukkan bagaimana perempuan bisa menjadi bagian penting dari sebuah gerakan besar di bangsa ini dalam mencerdaskan dan memajukan bangsa. Sedikitnya ada 6 tim yang menampilkan 6 inovasi mereka pada Demo Day Perempuan Inovasi 2024 tersebut. 6 inovasi ini terbagi dalam 2 kategori bidang, yakni bidang web development dan UI UX design. Para peserta telah berhasil mengembangkan berbagai platform atau aplikasi digital sebagai hasil karya dari pelatihan digital yang sudah diselenggarakan sejak Mei lalu. Bapak Abdul Mukti menilai bahwa inovasi yang dikembangkan oleh para peserta yang rata-rata merupakan siswa maupun alumni pendidikan vokasi ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan-permasalahan yang dihadapi kaum perempuan selama ini. Ya, beberapa hal tadi sudah kita lihat ya, bagaimana teknologi digital itu sangat kuat pengaruhnya. Dan yang kedua tentu beberapa aplikasi tadi yang sudah saya kunjungi juga memberikan solusi untuk bagaimana ada peluang bekerja, kemudian juga jaringan di beberapa tempat sehingga tidak hanya mereka ini punya kemampuan tapi juga kemudian apa setelah dia punya kemampuan itu. Karena sekarang kan problem yang sering kali dihadapi adalah tidak adanya network, ya, tidak ada jaringan, tidak adanya mitra. Nah, dengan beberapa tadi demo-demo berbagai program dan startup itu menunjukkan bahwa akses itu bisa dibuka, network itu bisa tidak terbatas sepanjang memang para perempuan dan mungkin juga lulusan SMK punya keterampilan untuk menggunakan teknologi digital itu. Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifah Syaifudian, berharap agar inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh para peserta dapat ditangkap oleh industri untuk dikembangkan sehingga bisa bermanfaat dan membantu menyelesaikan persoalan di masyarakat. Ya, jadi saya juga bangga ya dan mengapresiasi bahwa pendidikan vokasi di Indonesia itu yang mungkin gitu ya, karena itu mengajarkan satu keterampilan teknik, kan sering dianggap ini lebih ke cowok-cowokan. Zaman dulu kan STM tuh cowok gitu ya, terus politeknik juga gitu. Tapi ternyata gitu ya, sekarang pendidikan vokasi itu sangat diminati juga oleh kaum perempuan, baik itu di tingkat menengah seperti SMK ataupun juga di tingkat pendidikan tinggi seperti politeknik.
Dan yang lebih menarik lagi gitu ya, vokasi ini bukan hanya tadi berusaha membuka diri seluas-luasnya untuk merekrut mahasiswa baik laki-laki dan juga perempuan, tapi juga memberikan satu encouragement ya, lebih seperti memberikan afirmasi gitu. Dengan kegiatan-kegiatan seperti hari ini berarti perempuan-perempuan yang punya gagasan-gagasan dan inovasi yang menarik itu diberi kesempatan untuk mengekspos. Dan kalau bisa sih saya juga titip gitu, teman-teman vokasi kan punya banyak koneksi dengan industri-industri, atau kalau perlu bikin MOU dengan berbagai industri untuk bisa mengadopsi beberapa kreasi-kreasi baik anak SMK maupun alumni dari perguruan tinggi vokasi untuk bisa menjadi suatu karya cipta yang dihargai juga ya hak ciptanya, kemudian memberikan satu return kepada kesejahteraan mereka. Nah ini yang mungkin penting ya, mengkonekkan ke depannya itu merupakan satu hal yang menjadi harapan lah. Dalam acara ini juga diselenggarakan diskusi panel bertajuk Peran Perempuan di Era Digitalisasi dan AI yang diisi oleh Amanda Simanjuntak dari Markoding, Dian Sastrowardoyo dari Yayasan Dian Sastrowardoyo, dan Stella Christy, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Tadi baru saja hadir ya untuk mendukung program-program yang sudah dilakukan oleh dari Kemendikbudristek sebelumnya. Terima sekali dari program vokasi untuk mendukung dan inovasi digital terutama sekali bagi kaum perempuan. Senang sekali juga sudah bisa bertemu langsung dengan para pengikut bootcamp dan juga bisa berbincang bersama bagaimana kita bisa secara menyeluruh meningkatkan inovasi-inovasi. Menurut Wamendikti-Saintek, kendati memiliki kesempatan yang sama dalam menempuh pendidikan dengan laki-laki, kaum perempuan terkadang masih menghadapi tantangan struktural. Program seperti Perempuan Inovasi dapat menjadi jawaban untuk mengatasi tantangan tersebut. Karena ada tantangan struktural. Jadi secara struktural itu kesempatan yang ada bagi perempuan itu lebih sedikit daripada kesempatan yang ada untuk laki-laki. Untuk di pendidikan sebenarnya tidak secara struktural ya. Jadi pendidikan di Indonesia itu diberikan kesempatan yang sama bagi para perempuan dan laki-laki. Namun kalau kita lihat dari segi sosialisasi, misalnya di Indonesia kita masih banyak yang berpendapat bahwa kalau kaum wanita cukuplah sampai situ saja pendidikannya, sehingga tuntutan atau harapan dari keluarga itu biasanya ya udah sekolahnya sampai situ saja. Nah, dan kalau kita sudah menjadi ibu rumah tangga, itu akan sulit bisa langsung berpartisipasi di pekerjaan, karena untuk mengatur keluarga itu perlu tantangan lain. Jadi itu tantangan strukturalnya. Jadi bukan kemampuannya, tetapi tantangan struktural. Tapi tantangan struktural ini menjadi sangat penting, termasuk harapan-harapan atau bimbingan-bimbingan untuk kita bisa harapan untuk bagaimana suatu wanita itu bisa memenuhi potensi yang seoptimalnya. Para peserta pun mempresentasikan karya mereka di hadapan para juri yang terdiri atas Amanda Simanjuntak dari Markoding, Dian Sastrowardoyo dari Yayasan Dian Sastrowardoyo, Elmeri Lialona dari Astra, dan Ibu Tipri Rose Kartika, Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif. Kelompok Rangkayo Rasuna Said dengan aplikasi Women Rise 3T dari 3T untuk 3T berhasil menjadi juara pertama track Full Stack Web Development. Kelompok Laksamana Malahayati dengan aplikasi ASIH berhasil menjadi juara pertama track UI UX Design. Selamat kepada para pemenang dan sampai jumpa di program Perempuan Inovasi tahun 2025.